Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Dewi Sarlita, mahasiswi gizi Universitas Borneo Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Kira-kira bagaimana ya sistem pencernaan itu? Setiap hari, kita sudah pasti mengkonsumsi makanan untuk asupan tubuh kita, entah itu makanan yang bergizi ataupun tidak. Lalu bagaimana ya proses pencernaan yang ada pada tubuh kita ini? Yuk langsung kita simak video pembahasan dari saya. Yang pertama, ada mulut, organ pertama dari saluran pencernaan. Rongga mulut berfungsi untuk mengunyah, memproses makanan secara kimiawi, dan juga menyalurkan makanan ke dalam lambung. Selanjutnya ada faring dan laring, saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Faring adalah jalur terusan setelah rongga hidung. Kemudian, laring adalah kotak suara penghubung antara faring dengan trakea. Kemudian ada kerongkongan. Organ pencernaan ini terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan berfungsi menerima makanan dari mulut saat menelan. Di sini ada epiglotis, lipatan kecil yang melipat di atas tenggorokan saat menelan untuk mencegah tersedak. Selanjutnya ada lambung. Lambung adalah organ pencernaan manusia yang sangat penting. Lambung berbentuk seperti kantong yang menampung makanan saat sedang bercampur dengan enzim lambung. Selanjutnya, enzim-enzim ini melanjutkan proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Kemudian ada usus halus. Usus halus yang terdiri dari 3 segmen yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Tabung otot panjang yang memecah makanan menggunakan enzim dari pankreas dan empedu. Duodenum adalah segmen pertama dari usus kecil yang bertanggung jawab atas proses mogok yang berkelanjutan. Untuk jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Kemudian ada pankreas. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan ke dalam duodenum yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Organ ini juga membuat insulin, meneruskannya langsung ke aliran darah. Insulin adalah hormon utama dalam tubuh untuk memetabolisme gula. Selanjutnya adalah hati. Hati terletak tepat di bawah diafragma di sisi kanan atas tubuh dan mempunyai sejumlah peran yang penting. Digolongkan sebagai bagian dari sistem pencernaan. Peran hati meliputi detoksifikasi, sintesis protein, dan produksi bahan kimia yang diperlukan untuk pencernaan. Selanjutnya ada kantung empedu. Organ ini berfungsi untuk menyimpan dan mengkonsentrasikan empedu dari hati, lalu melepaskannya ke duodenum di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Fungsi kantung empedu juga dapat mengubah warna feses dan urin. Lalu ada usus besar. Usus besar berfungsi untuk memproses limbah dan mengosongkan usus dengan mudah dan nyaman. Ini adalah tabung otot panjang yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Biasanya perlu sekitar 36 jam untuk tinja melewati usus besar. Kotoran itu sendiri sebagian besar adalah sisa makanan dan bakteri. Kemudian ada rektum. Rektum adalah ruang lurus sepanjang 20 cm yang menghubungkan usus besar ke anus. Fungsi organ pencernaan manusia ini adalah menerima feses dari usus besar. Selanjutnya memberi sinyal ke tubuh bahwa ada feses yang harus keluar dan menahan feses sampai terjadi evakuasi. Nah, yang terakhir adalah anus. Fungsi anus dalam sistem pencernaan sangatlah penting karena ini menjadi jalan keluar bagi feses dari tubuh. Organ ini terletak di bagian bawah rektum dan bagian terakhir dari usus besar. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang sistem pencernaan yang ada pada tubuh kita. Kira-kira kalian sudah paham kan bagaimana proses makanan maupun minuman yang telah dicerna dalam tubuh kita setiap harinya? Terima kasih telah menonton video pembahasan tentang sistem pencernaan dari saya. And see you teman-teman semuanya.